Teman-teman bisa lihat ini adalah pestisida organik yang efektivitasnya tidak kalah jauh dengan pestisida kimia. Dan bahannya bisa teman-teman dapatkan di lingkungan sekitar gratis pula. Jadi cara kerjanya bersama, cuman kelebihannya banyak sekali. Nah, teman-teman bisa lihat pestisida ini dalam bentuk cair kental dan pengaplikasiannya juga hampir sama dengan pestisida kimia. Fungsinya ini ampuh untuk mengatasi hama pada tanaman, terutama serangan serangga seperti kutu kebul, semut, ulat gerayak, ataupun hama tanaman lainnya. Jadi pestisida ini sangat aman untuk tanaman. Ini bisa digunakan untuk jenis tanaman apapun yang terserang hama ya teman-teman, terutama sayuran ataupun buah-buahan. Gimana cara membuatnya? Di sini akan menjelaskan secara rinci, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin doakan bagi teman-teman yang subscribe dan tekan tombol loncengnya, semoga sehat selalu dan murah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini Mimin akan berbagi informasi kepada teman-teman cara membuat pestisida nabati atau pestisida organik dari tanaman. Ini cara kerjanya bersama dengan pestisida kimia, tapi keunggulannya sangat berbeda ya teman-teman. Selain dengan murah biaya dan ini ramah lingkungan serta tidak ada efek ataupun dampak bagi kesehatan kita. Pada umumnya untuk membasmi hama pada tanaman, petani menggunakan pestisida ataupun insektisida kimia yang dijual di toko ataupun kios pertanian. Namun apakah teman-teman menyadari pemakaian insektisida ataupun pestisida kimia secara terus-menerus ini akan berdampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang, dan juga kebanyakan pestisida yang kita gunakan malah tidak bekerja secara efektif untuk membasmi hama. Udah harganya mahal tapi hasilnya kurang maksimal. Apakah teman-teman mengalami hal yang serupa? Jadi kalau kita nggak memakai pestisida kimia, apakah ada solusi ataupun ada jalan lain untuk membasmi hama tanaman? Ada dong. Nah seperti ini sudah ready, sudah Amin bikin stoknya. Jadi penggunaannya nanti hampir sama, yaitu 2 sendok atau 3 sendok untuk 10 liter air atau 1 tangki teman-teman. Nah kita lanjut bagaimana cara membuatnya. Bahan utamanya yaitu daun suren atau daun surian. Nah teman-teman bisa melihat daun suren atau suren ini, mungkin teman-teman sudah tahu, ini biasanya digunakan untuk kayu ataupun sebagai furniture. Papannya ya, batangnya dibikin sebagai furniture ataupun untuk bangunan. Jadi daunnya ini baunya khas teman-teman. Daun suren ini baunya menyengat. Jadi kandungan pada daun suren ini seperti kandungan tanin ataupun kandungan antividan, sehingga menyerang pada saraf ataupun pernapasan insek ataupun serangga penyerang tanaman. Nah ini serangannya adalah efeknya adalah lambung ya teman-teman. Jadi merusak ataupun mengganggu pencernaan pada serangga ataupun hama tanaman, dan juga ini sebagai penghambat perkembangbiakan pada hama tanaman teman-teman. Nah cara membuatnya mudah sekali teman-teman. Teman-teman, bahan-bahan yang perlu kita persiapkan: 1 genggam daun surian yang sudah kita ambil daunnya saja, dan 1 siung ataupun 1 ukuran jempol jahe, dan 1 bungkus pencuci piring. Saya gunakan sunlight yang harga 2000 sudah cukup. Ini bisa membuat mentik kapasitas 200 ataupun sekitar 500 ml. Nah kita lanjut proses pembuatan. Langkahnya kita haluskan atau teman-teman blender ya daun surian ini, dan teman-teman geprek jahe ini. Nanti kedua bahan ini setelah kita haluskan atau kita tumbuk, kita siram atau kita rendam dengan air panas teman-teman, agar nanti ekstraknya bisa didapatkan lebih maksimal lagi. Jadi di sini Amin akan lakukan proses penumbukan teman-teman, atau proses pencacahan. Kalau teman-teman punya
blender, bagusnya blender. Kalau nggak ada, kita tumbuk saja. Jadi teman-teman, lebih kurang hasilnya seperti ini. Semakin bagus hasil tumbuk ataupun gepreknya, semakin banyak ekstrak yang akan keluar teman-teman. Selanjutnya kita lakukan penyiraman dengan air panas sedikit saja ya, sekitar 100 ml saja, karena kita hanya mengambil ekstraknya teman-teman. Nah, jadi lebih kurang airnya segini ya, separuh ini saja. Yang teman-teman pakai itu air panas atau air yang mendidih teman-teman. Nanti kita rendam ya teman-teman. Nah, teman-teman rendam, diamkan selama 1 malam ya, minimal 3 jam teman-teman. Diamkan selama 3 jam, nanti air atau ekstraknya akan keluar. Jadi setelah itu teman-teman saring nanti airnya, masukkan ke sini ya, karena ini sudah ada. Saring airnya, masukkan ke botol ataupun ke wadah dan dicampur dengan 1 saset sunlight, lalu diaduk, dikocok, lalu nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Teman-teman sudah bisa mengaplikasikan. Baunya itu antara wangi dan menyengat ya. Wangi karena deterjen sebagai perekat, dan penembus menyengat karena bau daun durian dan jahe. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa berguna bagi teman-teman, terutama untuk membasmi hama tanaman. Sukses terus. Assalamualaikum. Oke teman-teman, begitulah cara membuat pestisida nabati atau pestisida organik untuk membasmi hama pada tanaman. Jadi pestisida ini bisa teman-teman aplikasikan dengan dosis 2-3 sendok teh untuk dicampur ke 1 tangki atau sekitar 15 liter air. Teman-teman bisa melakukan penyemprotan di pagi ataupun sore hari, itu 2 kali seminggu. Nah, catatan buat teman-teman, alangkah lebih bagusnya ketika teman-teman melakukan penyemprotan tidak dicampur dengan pupuk organik, yang mana kalau pestisida ya tentu fungsinya sebagai pembasmi mikroorganisme seperti hama ataupun binatang perusak tanaman, sedangkan pupuk organik, terutama organik cair, itu di dalamnya banyak sekali mikrobakteri, itu kan makhluk hidup. Jadi kalau teman-teman campur dengan pestisida ataupun insektisida, ini malahan akan membuat bakteri baik mati. Jadi ketika teman-teman melakukan penyemprotan, bedakan, pisahkan ketika penyemprotan hama dengan penyemprotan pupuk cair teman-teman ya. Itu selang waktu antara beda waktunya sekitar 2 hari ya. Misalnya hari ini teman-teman melakukan penyemprotan pemupukan dengan cara penyemprotan ataupun spray pupuk cair. Nah, 2 hari setelah itu teman-teman baru melakukan penyemprotan hama tanaman. Nah, ini biasanya lebih bagus, cara kerja yang teman-teman lebih efektif.